Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk membahas tentang Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu masih ada? Karena ada orang Muslim tapi bukan ulama, budayawan yang menyatakan Lailatul Qadar itu sudah tidak ada lagi. Lailatul Qadar itu hanya sekali pas turunnya Al-Quran. Kalau ditanyakan Al-Quran yang mana yang turun pada malam Lailatul Qadar, niscaya dia akan kebingungan ya. Ya, Al-Quran yang turun pada malam Lailatul Qadar adalah keseluruhannya 30 juz. Tapi bukan turun kepada Nabi SAW, tapi turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit yang paling dekat, langit pertama. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Al-Quran turun 2 kali. Pertama sekaligus semuanya 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit yang pertama. Itu seluruhnya. Dan itu turun pada malam Lailatul Qadar zaman baheula. Dan ini yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran seluruhnya pada malam Lailatul Qadar. Dalam ayat yang lain dalam surah Ad-Dukhan ayat 2 sampai ayat 8 Allah menyatakan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh barokah dan kami adalah pihak atau zat yang memberi peringatan. Itu yang pertama, turunnya Al-Quran sekaligus. Kedua, Al-Quran turun dari Baitul Izzah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu turunnya berangsur-angsur. Tidak ada yang turun di malam Lailatul Qadar. Berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan, situasi, kejadian. Pokoknya momen yang memang diperlukan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di Gua Hira, dan itu menurut para ulama turun pertama kali di 17 Ramadan. Dan ini yang dimaksud oleh ayat Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan lah bulan yang di dalamnya turun Al-Quran. Baik Al-Quran sekaligus yaitu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dan itu di malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan, atau turun pertama kali dari Baitul Izzah ke Nabi SAW di Gua Hira, dan itu 17 Ramadan. Berdasarkan ayat, In kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Itu ada di dalam surah Al-Anfal ayat 40. Allah menyatakan, In kuntum amantum billah, kalau kalian beriman kepada Allah, wa ma anzalna ala abdina, dan kepada Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Yaumal Furqan, yaitu pada hari Al-Furqan. Turunnya Al-Quran kepada hamba kami itu pada hari Al-Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, yaitu hari bertemunya 2 pasukan.
Maksudnya pasukan muslimin dengan pasukan kafir di perang Badar, dan itu terjadi di tanggal 17 Ramadan. Sebelum Ramadan itu atau sebelum saum Ramadan itu diwajibkan. Perang Badar sudah terjadi terlebih dahulu. Ya, dan itu 17 Ramadan. Kata Allah Azza wa Jalla, Al-Quran turun beberapa tahun sebelumnya, sekitar 13 tahun sebelumnya juga pada hari atau tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Ya, berdasarkan hal itulah maka yang dimaksud Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar adalah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit ke dunia, ya, di langit yang terdekat. Nah, oleh karena itulah maka Ramadan bulan yang dimuliakan karena di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim, ya. Nah, malam tersebut disebut dengan sebutan Lailatul Qadar karena dua hal. Pertama, karena kemuliaan malam tersebut. Qadar makna di sana adalah al-azamah wa syarafah, keagungan atau kemuliaan. Yang kedua, qadar di sana bermakna takdir. Karena di malam itu setiap tahun, setiap malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ditetapkan takdir selama 1 tahun. Di tahun ini si Anu akan lahir. Di tahun ini si Fulan akan mati. Di tahun ini si Fulan yang lainnya akan haji, akan memperoleh rizki yang banyak, akan mengalami kebangkrutan. Si Fulan di tahun ini akan berkuasa. Si Fulan yang lain akan di tahun ini akan turun dari kekuasaan, dan semua takdir. Allah menyatakan dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ketiganya, fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu huwas samiul alim. Kata Allah, di dalam malam tersebut, malam Lailatul Qadar tersebut, ditetapkan seluruh urusan secara bijaksana. Urusan dari sisi Allah. Sesungguhnya kami benar-benar mengutus, memberi utusan, mengirim utusan kepada manusia sebagai rahmat dari Rabbmu. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui, Maha mendengar, dan Maha mengetahui. Allah menyebut Lailatul Qadar ini dengan malam yang penuh keberkahan karena banyaknya berkah dan rahmat, keutamaan serta kebaikan yang Allah turunkan di malam itu. Dan Quran yang merupakan rahmat terbesar, anugerah terbesar, keutamaan terbesar, kebaikan terbesar juga turun di malam tersebut. Yang kedua, Allah juga mensifati dengan menyatakan malam itu adalah malam ditetapkannya seluruh takdir. Kalau timbul pertanyaan, bukankah takdir itu sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan? Takdir ajali itu sudah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Kenapa sekarang disebutkan malam Lailatul Qadar disebut sebagai malam penetapan takdir? Maka dijawab oleh para ulama bahwa seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ali Al-Hakami, Syekh Ali Al-Hakami dalam kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul tentang bab al-iman kepada takdir, iman kepada takdir. Beliau menjelaskan bahwa ada 5 pencatatan takdir. Pertama, takdir ajali. Takdir ajali itu takdir sejak awal. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam jagat raya ini, takdir semua yang akan terjadi di alam ini sudah ditetapkan. Alamnya belum ada.
Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Kata Allah, tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi, termasuk corona ini, atau kejadian yang menimpa kalian, kecuali semua itu sudah Allah tuliskan dalam kitab, dalam Lauhul Mahfuz, sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini, dan sesungguhnya bagi Allah hal itu amat sangat mudah. Ketika menafsirkan ayat ini dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu min qabli an yakhluqas samawati wal ardi bi 50 alf sanah. Kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha khalaqal khalqa. Sesungguhnya Allah menciptakan seluruh makhluk. Wa qaddara maqadirahu, dan telah menetapkan seluruh takdirnya. Min qabli an yakhluqas samawati wal ardi bi 50 alf sanah. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Langit buminya belum ada, rancangan tentang apa yang akan terjadi di langit dan bumi itu, di alam semesta itu, sudah Allah catatkan secara detil dan rinci. Oleh karena itulah maka takdir sudah ditetapkan sebelum alam jagat raya ini ada, dan itu yang disebut dengan takdir ajali. Makanya dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan bahwa inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Lalu Allah berfirman, uktub, catat olehmu hai pena. Kata pena, famada aktub, apa yang harus aku catat? Kata Allah, catat semua yang akan terjadi di alam jagat raya. Lalu mencatatkan. Dan catatan itu tersimpan rapi di Lauhul Mahfuz yang terjaga oleh para malaikat atas perintah Allah Azza wa Jalla. Nah, itu catatan yang pertama. Catatan takdir yang kedua disebutnya takdir sanawi, takdir tahunan. Artinya setahun yang akan datang sudah Allah tetapkan, dan catatan takdir ini menginduk kepada catatan takdir ajali. Tidak mungkin berbeda antara catatan di sini dengan catatan di sana, enggak. Persis kopas lah ya. Setiap tahun ditetapkan, dan ini merupakan catatan yang parsial karena hanya setahun. Tidak untuk tahun-tahun yang akan datangnya lagi. Jadi ditetapkan si Anu akan wafat, si Anu akan lahir, si Anu akan dapat rezeki, si Anu akan berkuasa, si Anu akan menikah, si Anu akan bercerai, si Anu, semuanya ditetapkan. Dan takdir sanawi, arti sanawi itu tahunan, itu ditetapkannya pada malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu tidak akan ada pertentangan antara takdir sanawi dengan takdir yang ada di catatan Lauhul Mahfuz tersebut. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut malam tersebut dengan malam Lailatul Qadar. Allah menyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an ini pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya siapa saja orang yang beribadah di malam itu hanya semalam, maka pahalanya akan lebih banyak dibanding pahala ibadah selama 1000 bulan di waktu yang lain. Hanya semalam tapi pahalanya itu lebih dari 83 tahun ibadah tanpa henti, tanpa dosa, tanpa maksiat.
Makanya pantas satu kalau orang yang ibadah di malam Lailatul Qadar semalam, seluruh dosa itu habis terhapus. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang melakukan qiyam atau ibadah di malam Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Siapa orang yang melakukan qiyam, qiyam itu ibadah. Salat, baca Quran, zikir ya, atau berdoa, atau istighfar, atau apapun. Di malam itu imanan wa ihtisaban, karena iman dan ihtisab. Iman kepada Allah dan apa-apa yang Allah janjikan. Ihtisab itu mengharap pahala dan semua yang Allah janjikan untuk orang yang ibadah di Lailatul Qadar. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka akan diampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Dari surah yang pendek tetapi amat sangat mulia ini kita bisa mengetahui beberapa keutamaan dari Lailatul Qadar. Pertama, di malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran sebagai hidayah. Sumber kebahagiaan bagi manusia dunia dan akhirat. Kedua, keutamaan Lailatul Qadar bisa dilihat dari struktur kalimat dalam surat ini. Dalam surat ini Allah mendahului penjelasan Lailatul Qadar dengan istifham. Istifham itu pertanyaan, kalimat tanya. Allah menyatakan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Thumma ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Setiap penjelasan yang diawali oleh pertanyaan maka menunjukkan penjelasan yang akan diterangkan seusai pertanyaan itu sesuatu yang agung, sangat penting. Kenapa penting? Sebab agung dan mulia. Kenapa demikian? Sebab pertanyaan itu menarik perhatian lawan bicara terlebih dahulu. Teknik guru ketika mengajar di kelas agar anak-anak memberikan perhatian terhadap pelajaran yang akan disampaikan. Bertanya dulu, hai anak-anak, menurut kalian apa yang dimaksud dengan anu? Cung, siapa cung? Anak-anak kemudian perhatikan. Kalau yang bisa ngacung sesuai dengan pendapatnya walaupun terbatas dan seadanya. Yang tidak ada, yang tidak tahu mikir dulu apa ya gitu. Setelah perhatian dan konsentrasi terfokus ke sang guru, baru guru menjelaskan. Metode ini metode Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Al-Quran sebelum menerangkan apapun yang dianggap sangat penting, itu selalu mengawali dengan pertanyaan. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Hari kiamat. Apa hari kiamat? Tahu nggak kalian apa hari kiamat? Itu sering termasukin. Kata Allah, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahu nggak kamu apakah Lailatul Qadar itu? Kalimat istifham ini untuk menarik perhatian lawan bicara menunjukkan amat sangat pentingnya ini. Kenapa penting? Karena agung, karena amat sangat mulia. Inilah yang kedua. Keutamaan ketiga dari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya ibadah dilakukan di satu malam itu lebih besar pahalanya daripada ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan non-stop di waktu-waktu yang lain. Luar biasa, dan ini hanya kekhususan bagi umat ini. Umat zaman baheula mah tidak. Ya. Keempatnya, bahwa di malam itu para malaikat turun dengan jumlah yang tidak terhitung. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya ketika menerangkan ayat tentang Lailatul Qadar, juga Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menjelaskan bahwa ada malaikat yang disebut dengan malaikat karubiyun. Itu malaikat yang ada di sekeliling arsy. Jumlahnya tidak ada yang tahu, saking banyaknya.
Hanya Allah yang tahu. Di malam Lailatul Qadar Allah menyuruh seluruh malaikat yang ada di sekitar Arsy untuk turun bersama dengan malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Jumlahnya tidak terkira. Wala yanziluna illa bil khairi wal barakah wal rahmah, dan tidaklah para malaikat turun kecuali disertai kebaikan, rahmat dan juga barakah. Maka tak ada satu titik pun tempat di alam jagat raya ini kecuali dipenuhi oleh malaikat. Inilah yang dimaksud dengan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turunlah di malam itu para malaikat disertai dengan ar-ruh. Ar-ruh yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Inilah keutamaan yang keempat. Keutamaan kelima, anna salamun li kathratis salamati fiha min al-iqab wal adhab bima yaqumu bihi al-'abdu min ta'atillahi azza wa jalla. Malam itu adalah malam yang penuh keselamatan karena banyaknya orang-orang yang terselamatkan di malam itu dari iqab, dari azab baik dunia ataupun akhirat karena ibadah-ibadah yang mereka lakukan berupa ketaatan kepada Allah di malam tersebut. Kemudian yang terakhir yang keenam, keutamaan yang keenam dari Lailatul Qadar, Allah menurunkan satu surat penuh tentang keutamaan Lailatul Qadar yang akan dibaca sampai hari kiamat. Yaitu surah Al-Qadar ini. Allah menyatakan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, sampai akhir dari surat tersebut. Makanya pantas apabila malam tersebut adalah malam yang penuh barokah. Allah menyatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh barokah. Apakah Lailatul Qadar tersebut hanya terjadi baheula, hanya sekali saja pas Al-Quran turun, seperti yang diyakini oleh sebagian orang termasuk budayawan yang buta bahasa Arab dan ilmu tafsir, kemudian memahami Al-Quran dengan otaknya tanpa melihat penjelasan hadis, tanpa melihat penjelasan para ulama? Apakah betul ataukah terus setiap tahun turun sampai hari kiamat? Tentu saja yang kedua, tiap tahun turun, karena setiap tahun itu di malam Lailatul Qadar ditetapkan takdir-takdir tahunan. Kalau umpama tidak turun lagi berarti penetapan takdir sanawi atau tahunan ini tidak akan ada. Ditambah oleh adanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Dia berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni an Lailatul Qadar, ahya fi Ramadan atau fi ghairi?" Kata Abu Dzar, "Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang Lailatul Qadar. Apakah Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan atau juga ada di bulan lainnya?" Dijawab oleh Nabi SAW, "Bal hiya fi Ramadan." Lailatul Qadar hanya turun di bulan Ramadan. Maka jangan cari Lailatul Qadar di bulan Syawal atau di bulan-bulan lainnya, Dzulhijjah. Ini bulan haji, ini Dzulhijjah, cari Lailatul Qadar. Enggak akan turun. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Bal hiya fi Ramadan. Itu hanya turun di bulan Ramadan. Berkata lagi Abu Dzar, takunu ma'al anbiya makanu, fa idza qubidu rufi'at amhi'a ila yaumil qiyamah. Kata Abu Dzar, Lailatul Qadar turun bersamaan dengan adanya para nabi masih hidup. Apakah kalau para nabi sudah kubidu, sudah dicabut nyawanya oleh Allah, sudah wafat, sudah tidak ada lagi para nabi, rufi'at am hiya ila yaumil qiyamah. Apakah Lailatul Qadar terangkat selama-lamanya, tidak akan turun atau tetap turun sampai hari kiamat? Maka Nabi SAW menjawab, bal hiya ila yaumil qiyamah.
Oh, itu tetap turun sampai hari kiamat. Selain oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasai, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Lalu berkata Imam Al-Hakim, hadithun sahihun ala syarti Muslim walam yukhrijuh wa naqala al-Dhahabi annahu aqarrah. Kata Imam Al-Hakim, hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim, sekalipun Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkannya, dan Imam Al-Dhahabi menyepakati pensahihan yang dilakukan oleh Imam Al-Hakim terhadap hadis ini. Ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar tetap akan ada setiap Ramadan, setiap tahun sampai hari kiamat. Ini wahyu, ini hadis. Makanya tak ada orang ulama yang berselisih tentang Lailatul Qadar. Kalau tahu ada, ya diyakinilah itu bukan ulama, hanya budayawan biasa. Makanya Nabi SAW memerintahkan kita setiap tahun mencari Lailatul Qadar. Hadis yang muttafaqun alaih. Berkata Nabi SAW, taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Cari oleh kalian Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadis itu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Menunjukkan kalau Nabi SAW mencari ini, dan itu tiap tahun, dan memerintahkan sahabat termasuk umatnya sampai hari kiamat untuk mencari, menunjukkan itu masih ada. Seandainya kata seorang budayawan, Lailatul Qadar itu hanya sekali pas turunnya Quran saja. Kalau memang pas turunnya Quran saja hanya sekali, kenapa Nabi mencari tiap tahun? Dan kenapa beliau memerintahkan para sahabat untuk mencari setiap tahun? Dan carinya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan itu sangat mungkin terjadi diganjil ataupun digenap. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, iltamisuha fi tasi'atin tabqa fi sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa. Cari oleh kalian Lailatul Qadar itu di 9 hari terakhir, atau di 7 hari terakhir, atau di 5 hari terakhir, atau di 3 hari terakhir. Jadi di hari-hari 3 hari terakhir, 5 hari terakhir, atau 7 hari terakhir, 9 hari terakhir. Dan itu seperti yang pernah saya bilang, bisa ganjil, bisa genap, tergantung berapa hari jumlah Ramadan di tahun itu. Karena Ramadan bisa 30 hari, bisa 29 hari, ya. Dan 9 hari terakhir, kalau 30 hari berarti genap tanggal 22. Kalau itu 29 hari berarti ganjil tanggal 21. Dan seterusnya begitu. Dan ini sengaja Allah sembunyikan waktu pastinya kapan, agar kaum muslimin terus mencari di 10 hari terakhir tersebut. Dan setiap tahun mayoritas ulama menyatakan turunnya Lailatul Qadar berganti-ganti. Tidak fix tetap di malam tertentu, umpama malam 27 saja, tidak. Sebagaimana penjelasan para ulama, wala takhtassu lailatul qadar bilailatin muayyana fi jami'il awam bal tantaqilu fatakunu fi ami lailati 27 mathalan wa fi amin akhar lailata 25 wa hakadha tab'an li masyiatillahi wa hukmihi wa hikmatihi.
Dan Lailatul Qadar tidak dikhususkan di malam tertentu setiap tahun, enggak. Tapi mungkin berpindah-pindah di setiap tahun dibanding tahun yang lain. Umpamanya tahun yang lalu 27 Ramadan, mungkin tahun ini 29, atau mungkin saat aja 25, atau mungkin 23, atau mungkin di malam-malam yang genap. Sebab salah satu riwayat menyatakan bahwa pernah malam Lailatul Qadar itu terjadi di tanggal yang ke-24 di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam kitab Sunannya, yang menunjukkan bahwa Ramadan pernah terjadi di malam tanggal yang ke-24. Berdasarkan hal itulah, maka amat sangat mungkin Ramadan tahun ini bisa genap, bisa ganjil, tergantung dari kehendak Allah Azza wa Jalla berdasarkan hikmahnya dan keadilannya. Timbul pertanyaan, kenapa ini disembunyikan? Dan banyak poin-poin yang sangat penting bagi umat Islam Allah samarkan. Contohnya apa? Contohnya selain Lailatul Qadar kapan ini terjadi, juga contohnya umpamanya berdoa di hari Jumat. Di hari Jumat ada satu saat. Siapa aja orang berdoa di saat itu pasti dikabul oleh Allah. Tapi kapan? Maka tidak ditetapkan berdasarkan nas. Agar orang selama hari Jumat doa terus, sering berdoa, sholawat kepada Nabi SAW, kemudian berdoa di sepanjang hari Jumat. Dan Allah suka kalau manusia sering mengajukan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk Lailatul Qadar ini. Ya. Berdasarkan hal itulah maka jelas berdasarkan nas ayat, nas hadis yang sahih dan penjelasan para ulama bahwa Lailatul Qadar itu masih ada terus sampai hari kiamat. Dan terjadi di setiap Ramadan, terutama di 10 hari terakhir, dan sangat besar kemungkinan di malam-malam ganjil, walaupun amat sangat mungkin juga turun di malam-malam genap. Ikuti wahyu Al-Quran dan hadis yang sahih. Ikutilah para sahabat dan para ulama karena mereka pasti mengikuti Quran dan Sunnah, dan tinggalkan orang-orang yang nyeleneh, yang menyimpang, yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan akalnya. Akibatnya melahirkan pendapat yang aneh-aneh. Keanehannya karena menyimpang dari Quran Sunnah. Keanehannya lahir karena menggali sesuatu bukan dengan ilmu yang dimilikinya, hanya dengan akal. Dan akal sekali lagi bukan alat untuk bisa memahami sesuatu. Akal itu hanya wadah dari sebuah ilmu untuk memahami sesuatu. Agar kita faham tentang bagaimana internet, bagaimana HP, bagaimana TV, ya kita harus punya alat, yaitu ilmu tentang IT, tentang informasi teknologi. Isikan akal kita dengan itu. Agar kita bisa bongkar mobil dan memperbaikinya. Semua yang rusaknya diperbaiki, diperbaharui. Bukan akal, tapi ilmu tentang permesinan. Isi akal kita dengan itu. Untuk memahami Quran Sunnah, ya ilmu tafsir, ilmu hadis. Isi akal kita. Kalau akal kita kosong dari hal itu, lalu dipakai memahami Quran Sunnah, ya akibatnya seperti budayawan tadi. Coba kita punya akal, mobil kita rusak, berani nggak kita membongkarnya dengan akal kita tanpa pemahaman ilmu tentang permesinan yang madai? Enggak. Ya, kalau nekat berani hancur tuh mobil, ya, tambah rusak, tambah parah daripada sebelumnya. Jadi kesimpulannya Lailatul Qadar tetap ada sampai hari kiamat, terjadi setiap tahun, hanya terjadi di bulan Ramadan, terutama di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Apa mungkin Lailatul Qadar turun di siang hari? Ya nggak mungkin, namanya juga Lailatul Qadar. Makna Lailatul Qadar malam yang penuh kemuliaan, ya. Lailah itu artinya malam.
ya, bukan siang. Demikian penjelasan kita tentang Lailatul Qadar pada hari ini. Pagi ini insya Allah kita akan lanjutkan penjelasan yang lainnya di hari esok di gelombang dan waktu yang sama. Untuk sekarang kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Pak Muzain. Dipersilahkan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas penjelasannya mengenai tentang Lailatul Qadar. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab bagi antum yang akan bertanya langsung kepada Al Ustaz. Bisa menggunakan line telepon di nomor 022 8686 2637 atau antum bisa bertanya melalui pesan singkat di nomor 081 1227 1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Abdiwar, Jakarta Pak Ustaz. Abdiwar, silakan Pak Abdiwar. Saya mau menanyakan tentang iman terhadap takdir Pak. Iya. Jadi iman terhadap takdir itu kan sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Iya. Nah sementara saya sering mendengarkan bahwa dengan kita banyak bersilaturahmi, banyak bersedekah, banyak berdoa, maka takdir itu bisa jadi berubah. Nah ini bagaimana pemahaman, penerjemahan dan relevansinya Pak Ustadz? Kadang kami juga sering berdoa semoga diberikan umur yang panjang, yang berkah. Sementara kalau saya terjemahkan di satu sisi sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Jadi kalau sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, bagaimana relevansinya Pak? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdiar di Jakarta, barakallahu fik. Benar, hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan man ahabba ayubsata fi rizqih wa ayunsha fi athari falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya, adalah dia bersilaturahmi. Seolah-olah dengan silaturahmi itu usianya bisa bertambah daripada kalau tidak bersilaturahmi. Demikian juga rizki. Bukankah rizki dan usia itu sudah Allah tetapkan? Ayat juga menyatakan wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhirkan satu jiwa apabila sudah sampai ajalnya. Fa idza jaa ajaluha la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Kalau sudah datang ajalnya tidak bisa dipundurkan atau dimajukan walaupun hanya saat, ya. Dan ketika manusia berusia 4 bulan di dalam kandungan ibunya masing-masing, maka diutus malaikat bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun am sa'id. Dituliskan rizkinya, kemudian ajalnya, ya, amalnya atau suka dukanya, derita atau bahagianya. Sudah ditetapkan. Tapi kenapa silaturahmi bisa menambah rizki, bisa menambah panjang umur? Apakah ini bertolak belakang? Tidak. Tapi bahkan saling melengkapi, saling merinci, ya. Para ulama menjelaskan dengan 2 penjelasan. Penjelasan pertama, bahwa ditambah rizki dan ditambah umur itu dengan makna majazi. Majazi itu kiasan, bukan makna yang sebenarnya. Yaitu panjang umur itu umurnya tetap sekian, umur 50 tahun. Tapi kalau silaturahmi lebih barokah, lebih banyak kebaikan, lebih banyak manfaat, ya, sehingga dia akan selamat dunia akhirat. Demikian juga rizkinya tetap sekian, umpama total jenderal selama hidup 5 miliar lah, ya, umpamanya rizkinya yang dimakan oleh dia, ya. Maka rizkinya tetap sekian, cuma rizkinya lebih barokah, lebih banyak kebaikan, lebih bermanfaat untuk diri dan orang lain, dunia atau akhirat, jiwa ataupun raganya. Itulah yang dimaksud dengan panjang umur dan bertambah rizki. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua dengan makna hakiki. Hakiki itu dengan makna yang sebenar-benarnya. Artinya orang yang bersilaturahmi betul rizkinya akan nambah dan umurnya akan juga nambah.
Kalau umpamanya tidak silaturahmi, rizkinya total 5 miliar. Kalau silaturahmi total jadi 10 miliar. Kalau tidak silaturahmi umurnya 50. Kalau silaturahmi menjadi 70. Dan itu sudah dicatat dua-duanya. Ya. Dan Allah menyuruh kepada malaikat ketika bayi di dalam kandungan ibunya 4 bulan, catat oleh wahai malaikat. Bayi ini nih nanti kelak. Kalau dia silaturahmi kasih umurnya 70. Kalau enggak kasih aja 40. Kalau dia silaturahmi kasih total 5 miliar rizkinya. Kalau umpah tidak silaturahmi kasih 10 miliar. Nah, dua-duanya dicatatkan oleh malaikat. Malaikat tidak tahu apa yang terjadi kepada orang ini, apakah silaturahmi atau tidak. Tapi tentu saja Allah tahu. Maka ini menjelaskan tentang takdir tadi, ya, sehingga tidak bertolak belakang. Ya, inilah yang dimaksud dengan silaturahmi bisa menambah umur dan bisa menambah rezeki. Apakah doa dan usaha bisa merubah takdir? Karena Nabi SAW menyatakan tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Hadis itu sahih. Tapi ini tidak bertolak belakang baik dengan ayat ataupun hadis. Karena apa? Karena doa dan ikhtiar termasuk bagian dari apa yang ditakdirkan. Sebagai contoh nih, saya pernah memberi contoh ini. Seseorang tadinya bodoh dan miskin. Terus dia berusaha belajar, berusaha keras dan berdoa. Lalu berubah menjadi pintar dan kaya raya dan berkuasa. Apakah orang itu merubah takdir dari miskin menjadi kaya, dari bodoh menjadi pintar dengan doa dan ikhtiar? Tidak, orang itu tidak merubah takdir. Tapi begitulah takdir dia. Awalnya Allah takdirkan dia miskin dan bodoh. Karena Allah takdirkan dia malas dan juga tidak mau berdoa. Lalu Allah kasih hidayah dia. Lalu dengan hidayah ini dia banyak berdoa, banyak belajar, banyak ikhtiar. Dan Allah mudahkan jalan-jalan untuk meraih kesuksesan. Akhirnya dia berubah keadaannya, nasibnya. Lalu dia jadi pintar, kaya dan berkuasa. Nah, itulah takdir dia, termasuk doa dan ikhtiar serta mudahnya jalan-jalan yang dia lalui untuk mencapai sukses adalah bagian yang Allah takdirkan. Sehingga yang dimaksud dengan perkataan Nabi bahwa doa itu tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa, maksudnya merubah nasib dari takdir dia. Tapi hasil akhir dari yang dia alami juga takdir Allah, dan doa serta ikhtiar yang dia lakukan juga bagian dari yang Allah takdirkan. Awalnya Allah takdirkan dia malas dan juga tidak mau berdoa. Makanya Allah takdirkan dia miskin dan juga bodoh. Lalu Allah takdirkan dia berdoa dan juga berusaha serta belajar. Allah takdirkan jalan-jalan yang dia lalui untuk mencapai sukses itu Allah mudahkan. Lalu Allah takdirkan dia menjadi sukses dan pintar, berkuasa serta kaya. Itu semua merupakan bagian yang Allah takdirkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Nah, syukran Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan jawaban Ustadz yang tadi juga bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Abu Iskandar di Kota Bandung, dan juga mungkin dari pemirsa atau pendengar yang lainnya juga. Kita kembali angkat penelpon yang sudah masuk. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Salam, dari siapa di mana Bapak? Dari Ijal di Pajajaran. Silakan Pak Ijal. Mohon Ustaz, istri saya kan tidak puasa ya karena menyusui. Ya. Apakah istri saya masih mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, terus tadarus dan qiyamul lail yang lainnya? Itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan Pak Ijal di Pajajaran. Barakallahu fik. Ya. Orang yang tidak saum karena ada uzur, baik dia safar atau sakit atau karena menyusui, ya, atau karena hamil atau karena haid. Bisa nggak mereka dapat Lailatul Qadar? Bisa.
Kalau di malam turunnya Lailatul Qadar, mereka ibadah dengan ibadah yang diizinkan berdasarkan kondisi masing-masing. Kalau yang haid, yang nifas tentu saja tidak boleh sholat. Tidak boleh umpamanya tarawih atau tahajud. Tapi dia bisa melakukan yang lain. Bisa dengan zikir. Ya, bisa dengan mengulang-ulang hafalan Al-Quran. Bisa dengan berdoa. Bisa dengan banyak istighfar. Ya. Demikian apalagi yang menyusui. Walaupun siang harinya tidak saum. Karena ada udzur syar'i. Yang oleh syariat dibolehkan tidak saum. Bahkan kadang-kadang lebih baik tidak saum. Bahkan kadang-kadang wajib tidak saum. Kalau memang saumnya dipastikan menimbulkan bahaya umpamanya ya, maka bisa-bisa wajib tidak saum. Karena Allah berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan diri kamu kepada kebinasaan. Maka tidak saum menjadi wajib bagi orang yang seperti itu. Nah, jadi kalau ada uzur tidak saum tapi malamnya ibadah, apalagi yang menyusui tentu saja boleh sholat. Kalau dia tidak haid ya, dia boleh sholat, dia boleh umpamanya melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, baca Al-Quran, zikir. Lalu itu terjadi di Lailatul Qadar, insya Allah tentu saya dapat ya. Termasuk yang musafir dia inginnya tahajud, tapi dia berada di perjalanan, baik di kereta, di mobil, di pesawat, tidak bisa ya. Akhirnya yang bisa dia lakukan semampunya, dia berdoa, berzikir, beristighfar, membaca Al-Quran. Tidak ada mushafnya, ada HP kalau sekarang kan, ya, yang ada aplikasi Al-Qurannya, atau mengulang-ulang hafalan yang ada, lalu turun Lailatul Qadar, insya Allah dia dapat ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, syukuran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali angkat penelpon yang masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Syarifuddin Cimahi ya? Ya, Ya, silakan. Silakan, Pak. Hafal suaranya ya. yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz ya, Lailatul Qadar itu sebenarnya apakah cuma satu malam berkah begitu, apa memang berwujud makhluk itu Ustaz, seperti malaikat gitu turun gitu? Iya. Ya sekian coba itu Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Syarifuddin di Cimahi, barakallahu fiik. Arti Lailatul Qadar, Lailah itu malam. Al-Qadar maknanya dua, bisa al-azamah wa syarafah dan bisa takdir. Al-azamah dan syarafah itu keagungan atau kemuliaan, malam yang penuh mulia. Karena memang kenapa mulia? Karena tadi malaikat turun dengan jumlah yang tak terkira, ya. Terus malam itu sebanding lebih baik daripada 1000 bulan. Terus malam itu keselamatan bagi banyak makhluk yang Allah bebaskan dari api neraka, ya. Nah, jadi karena hal-hal itu malam itu dianggap mulia dan agung. Plus di dalamnya juga ditetapkan takdir-takdir setahun yang akan datang. Itu dua hal itu tercakup. Jadi yang dimaksud malam Lailatul Qadar bukan makhluk berwujud, ya, tapi malam Lailatul Qadar malam yang penuh kemuliaan dan malam ditetapkannya takdir. Waktunya Lailatul Qadar itu waktu yang dianggap amat sangat mulia. Penyebab kemuliaannya tadi malaikat banyak turun, ya, banyak manusia yang dibebaskan dari api neraka, ya. Terus itu lebih baik daripada 1000 bulan bagi orang-orang yang beribadah. Tapi ingat, kalau ada orang yang berdosa, melakukan dosa sengaja, bermaksiat di malam Lailatul Qadar, dosanya juga berlipat loh, ya. Jaga diri untuk tidak dosa di malam itu, ya. Oleh karena itulah maka malam Lailatul Qadar bukan makhluk atau bukan hanya turunnya malaikat, itu salah satu bagian dari kemuliaan Lailatul Qadar. Malaikat ada turun, tapi banyak aspek-aspek yang menyebabkan malam itu begitu mulia, agung, ya, selain ditetapkannya takdir. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita ke pertanyaan Telepon tahan dulu ya. Bergiliran. Pesan singkat dulu dari Tegal Mengaji ini Ustaz. Ya. Ada dua pertanyaan sebetulnya, yang satu sudah terjawab tadi. Yang pertama adalah apakah Lailatul Qadar bersifat khusus yang diberikan hanya kepada orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah pada malam turunnya Lailatul Qadar,
atau bersifat umum yang dapat oleh semua orang yang beribadah pada malam turunnya Lailatul Qadar? Iya, barakallahu fiik. Malam Lailatul Qadar bersifat umum kepada semua orang. Baik orang yang beribadah secara khusus. Kalau ibadah secara khusus seperti umpamanya sholat ya di malam itu, atau baca Al-Quran, atau istighfar ya, maka pahalanya itu besar kan. Di malam-malam biasanya itu besar, maka di malam Lailatul Qadar dilipat gandakan lebih dari 1000 kali lipat, lebih dari 83 kali lipat, karena satu malam berbanding 83 tahun gitu ya. Bukan 83 kali lipat, berarti 83 kali 365-an. Kan setahun itu ada berapa hari? 360 sekian hari ya. 365 gitu. Nah, bayangkan begitu banyaknya ya. Oleh karena itu kalau orang ibadah dengan ibadah yang asal-asalan, dia dapat pahala nggak dengan ibadah yang asal? Dia dapat, tapi pahalanya tidak sebesar yang sungguh-sungguh. Maka ibadah yang asal-asalan tersebut juga dilipat gandakan. Oleh karena itulah apapun jenis ibadah kita di malam itu ya, tetap akan dilipat gandakan sesuai dengan jenis ibadah dan kualitas dan kadar ibadah yang dilakukannya. Semakin hebat ibadahnya, semakin berlipat, semakin gede pahalanya dan semakin berlipat. Seandainya umpamanya dalam permainan lotre yang Allah haramkan, tapi ya ini nggak boleh. Tapi ketika kita masang 10.000 menang, jadi umpamanya 100.000 ya. Tapi kalau kita pasangnya 1 juta menjadi 100 juta, kan gitulah intinya. Tapi itu jangan dipraktekkan. Ini contoh ilustrasi saja. Ya, oleh karena itulah kalau seseorang melakukan ibadah dengan ibadah yang asal-asalan ala kadarnya, sehingga pahalanya ala kadarnya, tetap dilipat gandakan. Sama dengan lipat gandakan orang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Tapi kalau yang bersungguh-sungguh kan gede, pahalanya besar, dilipat gandakan juga dengan jumlah yang amat sangat besar. Dan kalau orang pada malam itu tidak melakukan ibadah alias melakukan sesuatu yang mubah, contohnya apa? Tidur, atau diam tapi tidak melamun, atau bekerja tidak tidur tapi melakukan urusan dunia yang mubah, bekerja umpamanya. Kalau yang mubah berpahala apa? Tidak berpahala. Tidur mubah, ya. Kemudian bekerja umpamanya, ada orang yang malam hari bekerja kan, untuk apa? Kepentingan dunia. Dosa tidak? Tidak. Berpahala enggak? Tidak berpahala dalam bentuk ibadah, tapi pahala karena dia mungkin mencari nafkah untuk anak istrinya. Selama pekerjaannya halal, ya mubah, maka dia akan memperoleh pahala sesuai dengan jenis pekerjaannya. Kalau umpamanya pekerjaannya haram, ya dilipat gandakan. Umpamanya saya bekerja menafkahi anak istri tapi maling. Ada nggak orang yang malam hari di malam Lailatul Qadar berkeliaran untuk merampok, untuk mencegat orang di jalan, membegal atau mencuri ya, masuk ke masjid tapi mencuri kain seleng? Ada? Ya mungkin ada. Terdesak dengan kebutuhan menjelang lebaran. Maka amalnya dosa apa? Tidak dosa. Dilipat gandakan dosanya juga ya. Jadi ini umum untuk semua orang ya. Kalau orang itu melakukan hal yang mubah maka dia tidak dapat apa-apa. Kalau orang itu melakukan ibadah yang biasa, dia akan dilipat gandakan sesuai dengan kadar atau kualitas dari ibadahnya. Kalau dia ibadahnya hebat luar biasa, juga akan dilipat gandakan. Wallahu a'lam. Nah, syukran Ustadz atas jawabannya. Kita kembali ke pesan singkat satu lagi dari Fauzan Akbar di Dago, Bandung. Ustadz, berkaitan dengan tafsir surat Al-Qadar ayat ke-1 bahwa Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, ada yang menyebutkan bahwa artinya Al-Quran turun dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah dan turun ke langit dunia berangsur-angsur, dan ayat pertama yang turun itu di tanggal 17 Ramadan. Apakah 17 Ramadan benar waktu turunnya Al-Quran pertama kali ke dunia? Syukran, jazakallah khair. Iya, sebenarnya ulama ikhtilaf ya.
Ada yang menyatakan 21 Ramadan, ada yang menyatakan 17 Ramadan, ya. Dan jumhur ulama menyatakan 17 Ramadan itu berdasarkan ayat yang tadi kita bacakan, surah Al-Anfal ayat 41, in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an, ya. Dan dari sana para ulama menyimpulkan itu 17 Ramadan. Jadi sebenarnya kapan waktu terjadinya kejadian itu ikhtilaf. Tapi ada yang lebih dikuatkan daripada yang lain. Dan itu 17 Ramadan termasuk salah satu pendapat yang lebih dikuatkan berdasarkan nas ayat yang tadi, ya. Wallahu a'lam. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penelpon kembali. Kita angkat yang Silakan. sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Iqbal. Ya Ustaz, kaifa hal Ustaz? Alhamdulillah, hayakallahu anta kif halak. Bi khairin walhamdulillah. Barakallahu fik. Ustaz, bertanya Ustaz, apa indikator seseorang mendapatkan Lailatul Qadar? Yang kedua, apakah katakan orang yang hanya bangun 1 jam atau 2 jam saja dia bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Ya. Alas, jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu. Pak Iqbal di Muhammad Toha. Adakah indikasi orang yang memperoleh Lailatul Qadar? Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, bahwa Lailatul Qadar bisa didapat oleh orang yang mengetahui bahwa malam itu Lailatul Qadar. Lihat dari ciri-ciri. Dan juga bisa diperoleh bagi orang yang tidak tahu bahwa itu malam Lailatul Qadar. Dia tidak peduli apakah malam itu Lailatul Qadar atau bukan, yang penting ibadah. Dari mulai 10 hari terakhir ibadah malam itu. Fokusnya ibadah, bukan fokusnya mencari tanda-tanda. Ya. Makanya berkata Syekh Al-Utsaimin ketika menerangkan hadis yang menyatakan man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orang yang melakukan qiyam atau ibadah di malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, akan diampuni semua dosa-dosa yang lalu. Kata beliau, wa hadza hasilun liman alima biha wa man lam ya'lam, lianna Nabi alaihi salam lam yashtarital ilm biha fi husuli hadzal ajr. Dan ini bisa teraih baik oleh orang yang mengetahui bahwa malam itu Lailatul Qadar ataupun yang tidak mengetahui. Karena Nabi SAW tidak menyaratkan orang yang dapat pahala itu harus mengetahui bahwa itu Lailatul Qadar. Bisa saja orang itu yang penting ibadah, ya. Ternyata itu Lailatul Qadar dan dia tidak tahu bahwa itu Lailatul Qadar. Yang penting ibadah dia, ya. Nah, umumnya orang nih, ya, benar nggak malam ini Lailatul Qadar? Keluar gitu ya. Lihat bagaimana bulan, lihat bagaimana cuaca, lihat bagaimana angin, kan gitu. Sebab Lailatul Qadar dijelaskan tanda-tandanya dari kondisi alam. Ya, matahari apa yang kecil teh, bulan. Duh, ini hese nyebut bulan. Oke. Bulan saat itu walaupun pasti tidak bulat ya, karena sudah menjelang akhir bulan. Pasti apa bulan Sapasi teh? Bulan sabit gitu ya, setengahnya atau mungkin sepertiganya gitu, tapi terang ya, langit itu bengras atau caang, kemudian angin tidak bertiup, begitu tenang ya, kemudian hawa tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, tapi biasa, normal, menyenangkan dan nyaman. Dari segi kondisi alam terasa begitu. Itu yang biasanya dicari orang. Malam-malam jam 12, penasaran Lailatul Qadar enggak? Ibadahnya ditinggalkan. Keluar dia, ya. Lihat. Wah, belum woy, angin enggak gelebug gitu ya. Akhirnya ibadahnya apa? Akhirnya ibadahnya berkurang. Enggak, ini bukan malam Lailatul Qadar, tidur. Nah, ini kekeliruan.
Jadi Nabi SAW tidak mensyaratkan bahwa malam tersebut dia mengetahui bahwa malam itu malam Lailatul Qadar. Yang penting ibadah. Yang penting ibadah, malam itu turun dia nggak tahu bahwa itu turun. Ya, walaupun amat sangat mungkin seseorang mengalami Lailatul Qadar dan dia tahu. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, wahai Rasulullah, in ra'aitu Lailatul Qadar famadza aqul? Wahai Rasulullah, apabila aku melihat Lailatul Qadar, artinya tanda-tandanya, apa yang harus aku doa, apa yang harus aku baca? Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakan olehmu, Allahumma innaka afun. Ya Allah, sungguhnya engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, mencintai maaf, fa'fu anni, maka maafkan aku. Dan ini menunjukkan sangat mungkin orang itu tahu, ya. Tapi sekali lagi tidak disyaratkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar bahwa dia tahu bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Yang keduanya tentang itu Pak, apakah Lailatul Qadar didapat karena bangun sepanjang malam atau hanya beberapa saat? Iya. Lailatul Qadar didapat apakah bangun sepanjang malam? Seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau orang itu sepanjang malam bangun diisi dengan ibadah, dia dapat pahala yang sangat banyak berlipat-lipat. Kalau ternyata dia itu diisi hanya separuh, kemudian setelah itu dia tertidur, dia hanya dapat lipatan pahala dari separuh ibadah tersebut, gitu ya. Kalau ternyata nanti malam jam 2 bangun lagi, ya dia ibadah lagi, dapat lagi. Seperti itulah, ya. Oleh karena itulah maka lebih bagus, lebih banyak ibadah sepanjang malam dengan kualitas yang bagus itu jauh lebih baik daripada enggak, ya. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali angkat penelpon yang masuk. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di mana Pak? Abu Ilma di Bandung, Pak. Silakan Pak Abu Ilma. Tanya tadi Pak mengenai tafsiran Tanjilul Malaikati Waruh. Pak Ustadz yang berwaruh di situ adalah Jibril. Tapi saya pernah baca juga nih Pak Ustadz, yang disebut waruh itu adalah rahmat. Apakah mana ya? Apa saya pengen penjelasannya aja itu. Itu aja Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ar-Ruh di sana malaikat Jibril berdasarkan nas ayat, hadis yang sahih dan penjelasan kesepakatan para ulama ahli tafsir. Ya. Bukan rahmat. Rahmat jelas turun, tapi bukan diambil dari ruh tersebut, ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, ya. Dalam ayat lain Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yauma yaqumur ruhu wal malaikatu. Pada hari itu ruh dengan para malaikat, yauma yaqumur ruh, berdiri di hadapan Allah. Ruh di sana apakah rahmat? Bukan. Ruh di sana malaikat, ya. Dan malaikat disebut dengan sebutan ruh. Ada Ar-Ruhul Qudus, itu malaikat. Ar-Ruhul Amin, nazala bihi Ar-Ruhul Amin. Al-Quran ini diturunkan oleh Ar-Ruhul Amin. Ar-Ruhul Amin itu malaikat. Ar-Ruh, malaikat Jibril, Al-Amin yang terpercaya di sisi Allah Azza wa Jalla, atau Ar-Ruhul Qudus, ruh yang suci. Bukan berarti malaikat Jibril hanya berupa ruh tanpa jasad, ya, bukan berarti begitu. Tapi malaikat Jibril adalah makhluk yang berruh dan berjasad. Semua malaikat berruh dan berjasad. Dan jasadnya diciptakan dari api, dari cahaya. Khuliqal malaikatu min nur, ya. Diciptakan malaikat dari cahaya. Maksudnya apanya? Maksudnya raganya, badannya, ya. Malaikat diciptakan dari nur cahaya, jin diciptakan dari api, dan manusia dari tanah. Maksudnya raganya. Adapun ruhnya, jiwanya, Allah dan Rasul tidak menjelaskan terbuat dari apa. Baik ruh malaikat, ruh jin ataupun ruh manusia, termasuk ruh hewan, tidak dijelaskan. Tapi ruh di sana adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril disebut ruh karena hamilur ruh. Dia pembawa ar-ruh. Ruh di sana maksudnya wahyu. Wahyu oleh Allah
Al-Quran oleh Allah disebut ruh. Allah menyatakan dalam Al-Quran wa kadzalika auhayna ruhan min amrina, auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami telah menurunkan kepada kamu ruh dari perintah kami. Mewahyukan ruh itu artinya mewahyukan Al-Quran. Dan Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril. Makanya malaikat Jibril disebut dengan sebutan hamilur ruh atau sering disebut ar-ruh. Kemudian diberi sifat ar-ruhul amin, disebut ar-ruhul kudus ya. Sebagaimana kita aja umpama di sini kita manggil tukang beca dengan beca sini ke sana berapa gitu kan, ojek, padahal namanya bukan ojek, namanya bukan beca, tapi karena dia tukang beca, tukang ojek, makanya dipanggil pos, ya, Pak Pos, disebut Pak Pos, padahal mungkin namanya Ujang. Nah, malaikat Jibril disebut ruh karena hamilur ruh ya. Oleh karena itu tanazzal malaikatu warruhu, ruh di sana malaikat Jibril bukan rahmat. Tapi jelas rahmat turun iya, ampunan turun iya, tapi tidak diambil dari kata-kata ar-ruh dalam ayat tersebut. Ar-ruh di sana adalah malaikat Jibril. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Nah, syukur Ustaz atas jawabannya. Terakhir ke pesan singkat dari Abu Nuna di Bekasi. Ustaz, kalau seluruh dosa yang sebelumnya diampuni, apakah juga termasuk dosa-dosa kita yang banyak menzolimi kepada sesama manusia? Iya, barakallahu fiik. Zalim kepada sesama manusia ada satu syarat lagi. Apa syaratnya? Minta maaf kepada mereka, mengembalikan hak-hak mereka yang pernah kita ambil. Ya, kita tidak bisa mencuri barangnya terus tobat kepada Allah, tapi barangnya masih dikekewek, masih dikekewek, masih dipegang, ya, masih dimiliki, dikuasai, ya kembalikan. Kalau pernah umpamanya kehormatannya yang kita ambil dihina di muka umum, ya, difitnah, maka ralat fitnahan kita, ya. Baru itu menghapus dosa tersebut. Oleh karena itulah maka dosa berupa berbuat kezaliman kepada orang lain itu lebih ribet cara tobatnya daripada dosa kepada Allah secara langsung. Dari segi itunya ya. Tapi dosa kepada Allah secara langsung lebih besar. Kenapa? Karena zalim kepada sesama pada hakikatnya dia berdosa kepada dua pihak. Pertama kepada Allah yang melarang perbuatan itu. Kedua kepada korban kezaliman kita yang haknya kita langgar. Maka minta maaflah kepada orang-orang yang pernah kita zalimi, ya. Mohon maaf para pendengar juga para pemirsa, tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Telepon dari tadi berdering terus, nyala terus. Mungkin WA dan SMS juga banyak. Insya Allah kita akan jumpa kembali esok di waktu dan gelombang yang sama. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaikul hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.